Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, perkenalkan, nama saya Hana Sari dari jurusan Hukum Keluarga yang ingin bertanya kepada Ketua Pengadilan Agama mengenai pelayanan pada masa COVID sekarang ini. Bella, jadi bagaimana pelayanan di Pengadilan Agama ini pada saat pandemi sekarang ini, Pak? Jadi pada dasarnya kan pengadilan agama ini kan ada dua pelayanan, ada namanya pelayanan intern, ada ekstern. Kalau pelayanan intern dua bagian, ada kesekretariatan dan ada kepesertaan. Intern itu di bagian kesekretariatan. Kemudian kalau ekstern, publik ya masyarakat yang berurusan ke pengadilan agama itu pelayanan keperkaraan atau kepesertaan. Jadi khusus untuk pelayanan kepada masyarakat ekstern ini tadi, sebelum COVID sebenarnya sudah ada peraturan dari Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung pertama sekali nomor 3 tahun 2018 itu berkenaan tentang pelayanan berperkara, pengadministrasian perkara secara elektronik. Itu sudah ada regulasi seperti itu sebelum COVID lagi dari tahun 2018. Kemudian itu regulasi itu diperbaharui lagi dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Itu lebih dipertegas lagi, bukan hanya administrasi saja, tetapi juga sudah menyangkut kepada persidangan secara elektronik, litigasi seperti itu. Tapi itu sifatnya baru sifat semacam anjuran gitu, tidak terlalu diwajibkan. Nah, setelah COVID ini keluar lagi surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, ya kan? Nah, itu baru lebih dipertegas lagi. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, ya kan? Apakah itu sifatnya perdata, agama, atau usaha negara? Ya, kalau kita pengadilan agama itu yang agama, itu dihimbau untuk dilaksanakan secara elektronik sidang. Jadi untuk elektronik itu tentu dari awal ketika masyarakat datang ke pengadilan agama supaya persidangan bisa nanti sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2020 itu, maka dari awal pendaftaran perkara itu yang ekor tadi pendaftaran secara online itu harus sudah diberlakukan oleh nanti Jadi dalam masa pandemi COVID ini, ya COVID itu kan di akhir bulan Maret itu kemarin kan? Iya, bulan Maret. Yang pastinya di Pengadilan Agama Pimpinan itu sejak April sampai dengan sekarang ini sudah masa new normal ini, kita memberlakukan semua perkara kecuali perkara-perkara yang masyarakat miskin ya, mereka itu keterbatasan ya, keterbatasan apa semuanya mungkin Android tidak punya atau segala macam rekening tidak punya. Selain itu semuanya diwajibkan untuk mendaftar perkara secara online atau elektronik. Nah, itulah pelayanannya. Berarti pelayanannya menggunakan elektronik sejak bulan April kemarin. Sejak April kemarin sudah kami berlakukan sampai dengan sekarang. Jadi bagaimana dengan orang yang ibaratnya itu putusan pengadilan kan berarti kan menganjurkan orang itu menggunakan elektronik kan, Pak. Jadi putusan orang itu udah disampaikan kepada orang itu, misalnya relas panggilan itu kan memang dari pengadilan untuk memberikan kepada orang yang bersangkutan. Jadi itu melalui elektronik atau memang berlakunya penghantaran sebelum itu? Jadi sekarang kan ini yang datang itu kan di sini kan istilahnya kalau yang mengajukan itu penggugat atau pemohon. Iya. Jadi penggugat maupun pemohon karena dia sebagai pengaju, dia mendaftarkan secara elektronik. Maka pemanggilan dia juga dilakukan secara elektronik, melalui email dia. Jadi panggil dia tahu sidang kapan itu dilihat dari email dia. Kemudian tergugat itu kan dia kan belum datang dia ke pengadilan. Dia kan misalnya seorang istri datang ke pengadilan agama datang perkara kan secara elektronik. Suami kan tidak tahu dia. Nah, maka pemanggilan suami itu dilakukan secara manual untuk yang pertama, secara manual. Kemudian nanti ketika sidang pertama, kalau seandainya suami hadir, nah itu nanti kita anjurkan
kita himbau kepada yang bersangkutan supaya juga dia daftar ekor itu tadi supaya bisa nanti diberlakukan ya persidangan atau pemanggilan juga dilakukan secara elektronik seperti itu. Oh, berarti juga nggak jauh beda dengan elektronik sekarang ini ya Pak? Iya, elektronik, pemanggilan elektronik itu kan ada emailnya, ada apa yang namanya formnya kan. Nah, itu kan kalau ekor itu kan dia daftar secara online, membayar pun nanti online. Iya. Kan kita daftar sama seperti kalau di mahasiswa kan, daftar mahasiswa sekarang kan online. Iya. Kalau nggak bisa kan datang dia ke fakultas, Iya. dibantu dia kan datang, diajari dia cara-caranya. Walaupun sebenarnya ngajar pendidikan kalau buka webnya kan ada gitu kan, ada nanti bagaimana cara-caranya kan, tapi mungkin kurang jelas misalkan pengajaran itu untuk mendaftar secara digital. Dan orang yang hadir dalam persidangan itu kan Pak biasanya hakim ada 3 orang dan panitera pengganti atau panitera kan 1 orang dan orang yang bersangkutan 2 orang. Nah, jadi bagaimana dengan saksi-saksi itu Pak? Kan ada tuh nanti saksi ini dari ini ada 2, dari ini ada 2. Sedangkan di dalam masa pandemi ini kan tidak boleh orang mengumpulkan satu ruangan. Bagaimana tanggapan ibaratnya pengadilan ini menghadapi masalah seperti itu Pak? Apakah 2 orang dipisahkan nanti atau sekaligus atau bagaimana Pak? Itulah seperti Bapak bilang tadi kan, dihimbau kepada masyarakat itu ketika kan tadi kan daftar ikut datang suami itu yang pertama kan dipanggil ya kan. Iya. Ketika datang dia dihimbau untuk supaya membuat surat pernyataan bahwasanya dia setuju pemeriksaan perkaranya dilangsungkan secara e-litigasi secara elektronik. Iya. Nah, dengan begitu kalau dia nanti setuju, kalau tidak setuju pun dia tidak bisa juga kita paksa kan. Nah, kalau dia setuju, biasanya kalau orang berpendidikan pasti setuju karena dia merasa itu lebih ringkas, lebih simpel bagi dia, lebih membantu. Jadi kita tidak perlu sidang, maksudnya dia tidak perlu datang ke sidang gitu. Ya, dibuat saja kok kalendernya aja dari sidang. Misalnya nanti dia si tergugat ini menyampaikan jawaban kapan, so gitu kan, sampai kepada pembuktian seperti itu. Jadi kalau untuk pembuktian itu diwajibkan untuk hadir secara fisik karena itu disumpah. Itu bagi masyarakat yang memang bisa hadir. Tapi kalau tidak bisa hadir juga, seperti misalnya saksinya itu bisa ada di Pekanbaru atau ada di Jakarta, kita bisa telekonferensi dengan saksi itu tidak perlu hadir ya. Oh, berarti melalui telepon aja. Telekonferensi melalui video, video Zoom, seperti Zoom itu. Jadi dia pergi, misalnya dia di Pekanbaru kan, dan bisa datang kemari, dia datang memohon ke sini supaya dilakukan secara virtual, dia pemeriksaannya, ya kita berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Pekanbaru, ini misalnya Pekanbaru kan tempatnya, nanti di ruang sidang di Pengadilan Pekanbaru itu ya mereka itu disumpah di sana, kemudian dengan kita hakim yang ada di sini hanya tinggal dialog saja, bisa. Itu kalau yang sifatnya tidak bisa hadir. Tapi kalau hadir kemari, itu memang harus hadir. Ketika pembuktian itu wajib hadir itu. Karena disumpah. Kemudian ya kita kan himbau ini ya untuk masyarakat ini dalam masa pandemi COVID maupun sudah normal ini supaya protokol kesehatan itu kan tetap dijaga ya. Nah dari awal dari depan kita sudah siapkan ada nanti di tangan, hand sanitizer, kita himbau supaya pakai masker. Kemudian di ruang sidang sendiri pun itu kemarin ya untuk pengadilannya bukan hanya ruang sidang itu sudah disemprot oleh kesehatan kan pakai apa itu kan penyemprotan. Kemudian untuk mereka sendiri pun ya memang kalau pemeriksaan saksi itu kan memang satu-satu gitu. Satu bisa ada disumpah tapi berjarak mereka kan berjarak disumpah setelah itu satu-satu kita periksa gitu. Sama dengan pemeriksaan biasanya seperti itu kalau idealnya kan satu-satu diperiksa kemudian setelah itu nanti tinggal baca putusan itu kirim ke email aja ya hakim tetap sidang seperti tadi kan seperti sidang-sidang jawaban tadi para pihak nggak hadir kalau hakim tetap sidang ditunda tanggal sekian baca putusan dibacakan putusan diketok palunya dikirimkan ya, gitu. Kalau dia sidang litigasi ya kalau sidang tidak litigasi walaupun daftarnya elektronik dari awal ya seperti biasa sih bacanya dulu depan sidang juga. Berarti cuma saja perbedaannya Pak. Iya.
Terima kasih Pak Iya. sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.